sebelum Bank Century ambruk, karena konon kabarnya digerogoti oleh pemiliknya sendiri, Robert Tantular, yang sudah ditangkap. Sebelum semua kejadian itu terjadi termasuk bailout, menurut tamu kita Meta Dharma Saputra, itu bank sudah bermasalah sejak sebelum merger CIC dengan PECO dengan siapa itu ya. Ya, jadi saya kira kalau mau diusut, ya mari kita usut tuntas. Jangan tebang pilih, saya menggunakan istilah itu juga. Kalau mau ya, kan yang meminta DPR juga meminta audit dari awal. Sudah ada auditnya, ya mari kita buka. Tapi kalau tidak, ya sudah stop. Kita fokus kepada upaya memperkecil kerugian negara. Oke, ya. Itu lucunya kan yang sebelum bailout itu, politisi yang terlibat tuh banyak dari Golkar juga, tapi yang melansir pansus itu walaupun secara formal dari partai entah mana, tapi Golkar tuh sangat getol. Jadi ya saya kira penonton harus menilai sendiri lah. Kalau kita mau memperkecil masalahnya, karena acara kita hanya setengah jam ya. Jadi sekarang bagaimana nih politisasi ini masih berlangsung? Ya, saya kira selalu ada keributan-keributan yang menurut saya agak aneh gitu. Waktu itu saya menyebut nama saja, Pak Bambang Susatyo bilang Rafat sudah menang. Rafat itu siapa ya? Pemilik lama Century yang juga sebetulnya diduga membobol juga bank ini bersama Robert Tantular. Oh, jadi bukan Robert Tantular sendiri. Ya, tapi kemudian ternyata kabar itu tidak benar. Nah, saya agak... Bambang Susatyo mengatakan Rafat sudah menang di arbitrase internasional. Oh ya, saya juga dengar itu ya. Jadi itu tidak benar. Tidak benar ternyata belakangan. Nah, kita selalu meributkan hal-hal yang tidak benar itu. Nah, kenyataannya banyak publik justru tidak juga paham hal-hal yang benar. Misalkan... Ya pusing. Tapi yang misalkan kita bertahun-tahun ribut Century, saya tiap kali ketemu orang saya tanya, Anda tahu Bank Century di bailout berapa? Tahu semua 6,76. Tapi saya tanya, Anda tahu berapa ongkos kalau Century ditutup? Ternyata celakanya banyak yang tidak tahu. Berapa sebetulnya? Sebetulnya Century kalau ditutup itu negara harus keluar LPS waktu itu 6,4 triliun mengganti dana nasabah. Oh. Jadi kalau dipotong dengan nanti setelah aset-asetnya disita dan dijual gedung dan sebagainya, paling tidak ongkosnya itu 5,8 triliun kalau Century ditutup. Nah, sekarang kan publik seolah-olah dan politisi juga seolah-olah mengatakan bahwa kalau Century ditutup tuh ongkosnya 0. Melawan yang 6,7 kalau diselamatkan. Di sini kan yang menurut saya... Dia lupa, di satu pihak mereka membela nasabah, di lain pihak kalau ditutup kan ya banknya bubar sama sekali. Tapi kemudian sekarang ini nasabah Bank Century menjadi nasabah Bank Mutiara. Uang mereka masih ada kan? Masih ada. Aman? Aman. Sedangkan banknya sendiri bagaimana Bank Mutiara? Sekarang dari bank ini dari semula itu modalnya sudah negatif, kemudian juga rasio kecukupan modalnya negatif. Sekarang itu modalnya sudah 1,4 triliun. Jadi sudah ada indikator yang sangat bagus. Nah, sekarang tapi kan dia harus kembalikan 6,7 triliun kan. Nah, itu yang menurut saya sebetulnya tidak realistis menurut saya. Tidak realistis. Tidak realistis karena kalau 6,7 triliun itu nilainya jauh lebih mahal dari bank-bank besar, Bank Mandiri, BCA, BNI, Niaga dan sebagainya. Kalau kita menggunakan ukuran nilai buku. Jadi Bank Century kalau 6,7 triliun itu berarti harus dijual 4,8 kali nilai buku. 4,8 kali modalnya. Sementara bank-bank yang lain itu paling 1-3 kali dari modalnya. Nah, ini yang kalau para politisi bilang harus dijual 6,7, memang undang-undang menyatakan begitu. Tapi coba bandingkan dengan kalau bank ini ditutup. Waktu Century ditutup, ongkosnya tetap lebih besar daripada kalau bank ini pun cuma dijual nanti laku 2,8 triliun misalkan begitu. Jadi bagaimanapun ini perlu perhitungan yang mengerti situasi bank. Tidak banyak orang yang mempersalahkan kasus Bank Century itu tidak tahu barangkali mengenai kelipatan modal yang diperlukan sebagai nilai penjualannya. Lalu mengapa politisasi itu membuat ongkosnya lebih mahal ini? Karena dengan politisasi otomatis Bank Mutiara kan sulit dijual, Pak Wimar. Kenapa yang diomongin dianggap kotor begitu ya? Ya karena selalu dibilang ini harus 6,7. Nah, undang-undang menyatakan bahwa bank ini baru bisa dijual di bawah 6,7 itu cuma punya kesempatan 1 tahun terakhir, yaitu November 2013 sampai November 2014.
Jadi cuma ada 1 tahun. Nah, berarti kita nih masih punya waktu sampai November 2014. Tapi celakanya kan kita mau pemilu. Ya. Nah, waktu politik itu mencapai titik didihnya lagi, kalau politisi bermain lagi, sudah pasti tidak terjual. Nah, kalau tidak terjual, ya kita tidak bisa memperkecil kerugian negara. Itu yang saya khawatir tidak disadari oleh banyak orang. Anda orang Tempo, mantan wartawan full time di situ ya, jadi orang media. Sekarang kalau dikatakan dikhawatirkan politisi bermainnya dengan apa? Senjata permainan politik itu apa? Kalau dia bicara di DPR aja orang di luar tidak dengar kan. Tapi kalau di TV kita bilang jangan jawab dulu karena kita harus break.